Halo anak-anak, kita berjumpa di materi baru yaitu bangun ruang sisi datar ya. Nah, yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, lalu kita akan bahas limas dan prisma. Nah, kita lihat di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sebetulnya apakah kubus itu? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 persegi kongruen. Manakah sisi dari kubus berikut? Kita lihat anak-anak. Nah, sisi ABCD, kemudian ada sisi CD HG, kemudian betul, ada sisi ADHE, lalu ada sisi ABFE, kemudian ada sisi BCGF. Nah, satu lagi adalah sisi EFGH. Jadi ada 6 sisi ya anak-anak. Sisi adalah suatu bidang persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Kemudian rusuk. Manakah rusuk dari kubus berikut? Ya, ada rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, kemudian ada rusuk DC, lalu AD, itu rusuk alas, kemudian ada rusuk CG, lalu ada rusuk DH, kemudian rusuk BF, kemudian juga rusuk AE, lalu ada rusuk EF, ada rusuk FG, rusuk EH, dan rusuk HG. Nah, rusuknya ada 12, betul anak-anak ya. Rusuk adalah ruas garis perpotongan dua bidang sisi pada sebuah kubus. Kemudian titik sudut anak-anak. Titik sudut dari kubus, ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya, betul. Jadi ada 8 titik sudut. Ya. Titik sudut adalah perpotongan 3 rusuk atau lebih. Betul. Nah, kemudian di sini ada diagonal sisi. Kita lihat mana saja yang merupakan diagonal sisi kubus. Oke, AF, ya. Kemudian BE, betul sekali. Kemudian BG, CF, lalu ada DG, ya. Kemudian ada CH, ya, itu diagonal sisi. Ada lagi. Oke, ternyata ada lagi. AH, kemudian DE situ. Lalu ada AC, ya. Lalu ada BD, betul ya. Kemudian EG, ya, diagonal EG, lalu diagonal FH. Nah, jadi kubus memiliki 12 diagonal sisi, ya. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan. Kemudian diagonal ruang. Mana saja yang disebut diagonal ruang? Oh, ternyata AG, kemudian ada BH, lalu ada DF, ya, kemudian ada CE. Nah, jadi kubus memiliki 4 diagonal ruang, panjangnya sama. Diagonal ruang adalah hubungan antara dua titik sudut yang tidak sebidang. Nah, sekarang ada bidang diagonal anak-anak. Mana yang disebut bidang diagonal? Kita lihat daerah yang diarsir ini ya. Ternyata ada bidang A, B, G, H, ya, kemudian ada bidang B, C, E, H. Ada lagi
Betul. Nah, itu ya. Bidang EFCD. Lalu ada, nah itu ya. Ada bidang ADFG. Nah, ada juga bidang BDFH. Lalu, ya ada ACEG. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang ya anak-anak, bidang diagonalnya. Nah, bidang diagonal adalah bidang yang melalui diagonal ruang. Sekarang kita bahas jaring-jaring kubus. Apa yang terjadi jika kubus tersebut dibuka? Nah, ini akan menjadi sebuah jaring-jaring seperti ini ya anak-anak. Ini salah satu contoh jaring-jaring kubus. Nah, luas permukaan kubus. Pada jaring-jaring kubus di sini terdapat berapa buah persegi? Nah, ada 6 buah persegi ya anak-anak. Apabila luas masing-masing persegi adalah A kuadrat cm persegi, maka luas seluruh perseginya adalah 6A pangkat 2 cm persegi. Ya, itu. Atau dapat kita tulis ya, luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali S pangkat 2. Nah, volume kubus. Perhatikan di sini ya, kita hitung ada berapa kubus kecil yang masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, kubus itu terdiri dari 27 buah kubus kecil. Seandainya kubus kecil ini memiliki panjang rusuk 1 cm, maka kubus yang besar ini memiliki volume sebesar 27 kali kubus kecil ya, atau 27 dikali 1 cm kubik. Nah, ya. Ini kita lihat di sini menjadi 3 satuan ya. Ini 3 satuan, ini juga 3 satuan. Nah, atau bisa kita tuliskan 27 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 ya. Atau dengan kata lain, volume kubus dengan panjang rusuk R adalah ya, rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 3. Jelas anak-anak? Sekarang kita akan membahas balok anak-anak. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Nah, sekarang kita cari unsur-unsurnya. Sisi, sama seperti tadi ya. Ada sisi ABCD, kemudian ada sisi DCGH, lalu ada sisi ADHE, ada sisi ABFE, ada BCGF, dan ya ada sisi EFGH. Jadi sama ada 6 sisi ya. Rusuk pada balok sama seperti tadi ya anak-anak. Rusuk pada balok ada rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, ada CD, AD, CG, DH, BF, AE, EF, FG, EH, dan HG. Titik sudut juga sama ya. Titik sudutnya ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diagonal sisi
sama seperti tadi ya. Ada AF, BE, BG, CF, DG, CH, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Ada 12 diagonal sisi. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang AG, kemudian BH, kemudian DF, dan CE. Ada 4 diagonal ruang. Bidang diagonal balok. AFGD, kemudian ABGH, lalu DCFE dan BCHE, ACGE, dan ya DBFH. Jaring-jaring balok. Apa yang terjadi jika balok tersebut dibuka? Nah, ini akan menjadi jaring-jaring balok. Luas permukaan balok ya. Luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar, karena di sini panjang kali lebarnya ada 2 pasang ya. Kemudian ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi ya anak-anak. Sedangkan volume balok adalah luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Sehingga bisa kita tulis volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas limas anak-anak. Di sini ada macam-macam bentuk limas ya. Ada yang alasnya berbentuk segi 4, segi 3, segi 5, maupun segi 6. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas, dan bidang-bidang tegak berbentuk segitiga, serta memiliki titik puncak. Oke. Nah, sisi alas ini ABCD, kemudian EFG, kemudian IJKLM, lalu OPQRST, itu yang disebut sisi alas ya. Kalau rusuk ya, rusuk itu ada rusuk alas. Contohnya nih, rusuk alas AB, BC, CD, AD. Kemudian rusuk tegak itu TA, TD, TB, TC ya anak-anak. Begitu juga untuk limas yang lain ya, kalian bisa menentukan rusuk alasnya yang mana dan rusuk tegaknya yang mana. Titik sudut ya, titik sudut pada limas ya. Di sini kita ambil contoh limas yang keempat. Titik sudutnya ada O, P, Q, R, S, T, dan U. Bidang diagonal suatu limas ya berbentuk segitiga. Contohnya di sini ya, TBD dan TAC. Itu pada limas segi 4. Nah, kita lihat di sini ya. Apabila limas segi 4 ini kita buka, maka akan menjadi ya jaring-jaring seperti ini, terdiri dari alasnya segi 4 dan bidang-bidang lain yang berbentuk segitiga. Nah, luas permukaan limas ya. Untuk limas segitiga, untuk limas segi 4 dan yang lain nanti akan sama ya. Yaitu luas alasnya ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, di sini anak-anak alasnya nanti tergantung apakah dia limas segitiga atau limas segi 4 atau yang lain. Nah, di sini jumlah luas segitiga pada sisi tegaknya. Ini dijumlahkan. Kalau limas segitiga berarti di sini ada 3 kali luas segitiga yang ini ya. Luas segitiga pada sisi tegak. Nah, contohnya ya. Kalau untuk luas
segi 4. Luas alas, nah berarti alasnya nanti persegi ya, ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegaknya ada 4 kali luas segitiga ya. Oke, jelas? Nah, volume limas anak-anak perhatikan. Ini ada sebuah kubus ya. Kemudian ternyata kubus itu terdiri dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 buah limas. Nah, jadi nanti kita bisa turunkan volume kubus itu dari volume 6 buah limas ya anak-anak. Sehingga nanti diperoleh volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang kongruen dan sejajar serta bidang-bidang tegak berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ya, unsur-unsur prisma kalian bisa pelajari. Di sini prisma segitiga, ini prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 4. Maka titik sudutnya ya tergantung dari bentuk alasnya ya anak-anak. Tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Kemudian rusuk. Rusuknya juga sama. Rusuk antara prisma segitiga pasti akan berbeda jumlahnya dengan prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 4. Ya. Oke, kalian paham ya? Sisi prisma. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi ya di sini. Kalau prisma segi 5 ini punya 7 sisi ya. Prisma segi 6 memiliki 8 sisi. Prisma segi 4 memiliki 6 buah sisi. Bidang diagonal prisma segi 6 berbentuk persegi panjang. Untuk bidang diagonal prisma segi yang lain itu juga sama ya, berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma anak-anak ya. Nah, jadi kalau prisma itu dibuka ya, akan membentuk jaring-jaring seperti ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, jadi jaring-jaring prisma juga ada berbagai macam bentuknya atau jenisnya ya anak-anak. Luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ya. Kenapa di sini 2 kali? Karena alas dan atasnya itu bentuknya sama ya. Ditambah keliling alas dikali tinggi. Volume prisma. Untuk setiap prisma nanti volumenya adalah luas alas dikali tinggi.